Halo anak-anak, jumpa kembali dengan Mr. Eka. Hari ini Mr. akan menjelaskan tentang apa itu doa, kemudian struktur doa, lalu sikap dalam berdoa. Kenapa ini penting? Karena doa adalah bagian dari kehidupan kita. Yang pertama adalah arti doa. Doa dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi kita dengan Allah. Artinya, ada hubungan timbal balik antara manusia dengan Allah. Kita menyampaikan permohonan-permohonan kita dan Allah mendengarkan. Sebaliknya, kita pun mendengarkan sapaan-sapaan Allah. Anak-anak, dalam berdoa, dalam berkomunikasi dengan Allah, tentunya kita tidak dapat melakukannya secara sembarangan. Dalam hal berdoa, ada struktur yang harus kita perhatikan. Pertama, doa harus mengandung pujian. Yang kedua, syukur. Yang ketiga adalah permohonan. Ketiga hal itu menjadi bagian utama dari doa yang kita sampaikan, doa yang kita ungkapkan kepada Allah. Tadi kita sudah mengetahui ketika kita berdoa, di dalamnya harus ada ungkapan pujian, syukur, dan permohonan. Pujian, di situ kita menyampaikan ungkapan pujian kepada Allah, menyampaikan bahwa Allah itu sungguh maha baik. Misalnya, ya Allah Bapa yang maha kuasa, sumber segala hidup. Di situ kita memuji Allah yang memiliki sumber kehidupan. Kemudian kita menyampaikan ucapan syukur. Ya Tuhan, aku bersyukur atas rahmat kehidupan. Di situ kita mensyukuri atas rahmat kehidupan. Contohnya seperti itu. Kemudian permohonan. Di dalamnya kita menyampaikan permohonan-permohonan yang akan kita sampaikan. Misalnya, ya Tuhan, anugerahkanlah rahmat kesehatan kepada keluarga kami. Mister akan menyampaikan contoh doa yang mengandung tiga hal tadi. Pujian, syukur, dan permohonan. Contohnya seperti ini. Allah Bapa yang maha baik dan maha pemurah, syukur yang berlimpah atas anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas rahmat kehidupan dan rahmat kesehatan yang masih Kau anugerahkan kepada kami. Ya Allah Bapa yang maha kasih, anugerahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu ke dalam hidup kami, agar kami semakin mampu membuka diri atas kehadiran-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Anak-anak, kalau kalian memperhatikan, tadi di awal Mister menyampaikan pujian. Ya, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha rahim. Kemudian bersyukur atas rahmat yang diperoleh dalam kehidupan. Dan diakhiri dengan permohonan serta pujian kembali kepada Allah. Nah, hendaknya dalam berdoa kita senantiasa mengungkapkan hal itu. Itulah doa yang sempurna. Di dalamnya ada pujian, syukur, dan permohonan. Selain mengandung tiga hal tadi, dalam berdoa hendaknya kita juga memperhatikan sikap kita. Sikap dalam berdoa dibagi menjadi dua. Yang pertama, sikap lahir atau sikap yang kelihatan. Yang kedua adalah sikap batin. Bagaimana kita mengungkapkan doa itu? Apakah dalam berdoa kita sungguh-sungguh berdoa? Tadi sudah dikatakan bahwa sikap doa itu ada dua, yaitu sikap lahir dan sikap batin. Yang pertama adalah sikap lahir, sikap yang kelihatan. Ya, sikap-sikap yang kelihatan saat kita berdoa. Mister beri beberapa contoh. Ketika kita berdoa dengan posisi berdiri, tangan kita mengatup, kepala menunduk, dan badannya tegap. Kemudian yang kedua, ketika kita berdoa sambil berlutut. Berlutut ya, bukan bersujud. Ya. Artinya kita berdiri bertumpu pada kedua lutut kita. Sama seperti berdiri tadi, kita berlutut dengan tegap, kepala menunduk, dan tangan mengatup. Yang ketiga, kita berdoa sambil duduk. Misalnya duduk di kursi, ya. Kita ambil sikap duduk yang tegap,
kemudian kepala menunduk, dan tangan terkatup. Setidaknya sikap doa ada 3 hal itu ya, kebiasaan yang kita lakukan: berdiri, berlutut, dan duduk. Semuanya harus dalam sikap yang sempurna, artinya tegap. Tegap itu merupakan bentuk penghormatan kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Menunduk itu bentuk rasa rendah hati kita di hadapan Allah, kerendah dirian kita, ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Selanjutnya adalah sikap batin, artinya sikap diri kita saat menyampaikan doa-doa kita. Dalam menyampaikan doa, hendaklah kita penuh kerendahan hati dan kepasrahan kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita patut menyadari bahwa kita lemah di hadapan Allah dan hanya Allah lah tumpuan hidup kita. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Kerendahan hati dan kepasrahan itu harus menjadi bagian di dalam doa itu. Sembari mewujudkan kerendahan hati itu dalam usaha berikutnya. Mengapa demikian? Karena doa tanpa usaha pun tidak ada artinya. Ingat ya anak-anak, doa adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah. Dalam berdoa, kita sekaligus mengucapkan pujian, syukur, dan permohonan. Dalam mengungkapkan itu, kita perlu memperhatikan sikap kita. Ada sikap lahir dan sikap batin. Sikap lahir adalah sikap yang kelihatan, sementara sikap batin adalah sikap diri kita, hati kita, kesiapan hati kita, kesungguhan hati kita dalam menyampaikan doa-doa kita. Semoga penjelasan ini membantu kita untuk semakin mampu mendekatkan diri kita kepada Allah melalui doa-doa kita, dan semoga cara kita berdoa semakin lebih baik lagi. Tuhan memberkati.